Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama mengenai pengertian badan usaha, yang kedua mengenai jenis-jenis perusahaan, dan yang ketiga mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Nah, yang pertama, apa itu badan usaha dan apa perbedaannya sih dengan perusahaan? Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya nih, badan usaha itu apa dan apa hubungannya dengan perusahaan? Nah, akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 huruf B, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus serta didirikan, dioperasikan dan berkantor pusat di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, sedangkan badan usaha sendiri merupakan badan hukum dan ekonomi atau unit organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, jadi hubungan antara perusahaan dengan badan usaha sendiri, perusahaan itu lebih mengacu pada kegiatan yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, dan badan usaha itu sebagai wadah atau organisasi yang mengelola kegiatan di dalam perusahaan itu dengan maksud mencari laba atau keuntungan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan. Nah, yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan layanan jasa kepada konsumen. Nah, contoh dari perusahaan jasa itu ada perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, kantor akuntan, notaris, bank, laundry, dan masih banyak lagi. Kalau yang kita kenal di sekitar kita mungkin ada laundry, lalu perusahaan notaris, itu banyak di sekitar kita, tapi yang sering kita temui itu ada laundry, terus jasa print, fotokopi, itu termasuk perusahaan jasa. Nah, berikutnya adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dari pemasok atau supplier untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan dagang antara lain bisnis retail, minimarket, hypermarket, dan pusat grosir. Nah, salah contoh sehari-hari yang sering kita ketemui dari perusahaan dagang ini seperti Indomaret, Alfamaret, lalu Hypermart, dan toko-toko kelontong, itu termasuk dengan perusahaan dagang. Nah, berikutnya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau yang biasa disebut perusahaan industri merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang memiliki nilai jual kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan atau perusahaan perseorangan merupakan badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sebagai pemilik perusahaan sekaligus sebagai yang menjalankan perusahaan tersebut. Nah, contoh badan usaha perseorangan yang sering kita temui itu seperti pedagang kaki lima, lalu toko kelontong, laundry, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada persekutuan firma. Nah, persekutuan firma itu merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan semua tanggung jawab berada di tangan para pemilik firma. Nah, salah satu contoh persekutuan firma itu adalah perusahaan Nike, sepatu Nike. Nah, itu perusahaan tersebut tuh dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bertanggung jawab untuk pengoperasian perusahaan. Nah, berikutnya adalah persekutuan komaniter atau CV. Nah, CV itu merupakan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana sebagian sekutu bertanggung jawab secara terbatas dan sekutu lainnya bertanggung jawab secara tidak terbatas. Dalam CV ini tuh ada teori mengenai sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu merupakan sekutu yang menjalankan
perusahaan atau usaha, dan sekutu pasif adalah pihak yang memberi modal atau hanya memberi dukungan melalui modal untuk kemajuan perusahaan. Nah, berikutnya ada perseroan terbatas atau PT. Nah, Badan Usaha Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan dalam pelaksanaannya. Nah, contoh badan usaha perseroan terbatas itu yang sering kita dengar ada PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Indofood, dan lain sebagainya. Berikutnya koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang menjalankan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya bersifat demokratis, pembagian hasil usaha yang dibagikan secara adil sesuai porsi kontribusi masing-masing anggota kepada koperasi, pemberian balas jasa kepada pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan, dan yang terakhir mengutamakan kemandirian. Nah, contoh koperasi yang sering kita lihat di sekitar kita itu adalah koperasi simpan pinjam. Pasti kita sudah tidak asing dengan koperasi simpan pinjam tentunya. Nah, koperasi simpan pinjam itu merupakan salah satu contoh dari koperasi. Nah, berikutnya ada yayasan. Nah, yayasan itu merupakan badan usaha yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, contoh yang sering kita lihat di sekitar kita adalah seperti yayasan panti jompo, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, klinik, itu termasuk dari yayasan. Nah, berikutnya ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha yang seluruh modalnya adalah milik pemerintah dan dikelola langsung oleh pemerintah dengan tujuan mengejar laba atau keuntungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, contoh dari badan yang termasuk dari badan usaha milik negara adalah PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Indonesia, PT KAI, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah mengenai badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah itu merupakan badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Seluruh atau sebagian modal badan usaha itu adalah milik pemerintah daerah. Jadi badan usaha milik daerah itu merupakan badan usaha yang didirikan oleh daerah atau provinsi, daerah bisa provinsi, bisa kabupaten atau kota. Nah, contoh dari badan usaha milik daerah itu adalah Bank Jatim yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.